Cakrawala Ramadan, Cakrawala Ramadan, Cakrawala Ramadan, bersinar terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberi umur, masih diberi kesehatan, masih bisa melaksanakan kegiatan ibadah puasa di bulan suci pada tahun ini. Ini merupakan nikmat yang sangat istimewa, sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengetahui apa saja yang dimakruhkan pada ibadah puasa, kita harus tahu dulu apa itu makruh. Makruh adalah jadi kita mendapatkan pahala jika kegiatan makruh itu kita tinggalkan. Tapi kalau kita dilaksanakan kegiatan makruh itu, kita tidak mendapatkan dosa. Seperti itu. Jika kita merujuk pada kitab At-Taqridatus Sadidah fil Masailil Mufidah, bahwasanya yang dimakruhkan, hal-hal yang dimakruhkan pada ibadah puasa itu ada 8. Yang pertama, mengunyah-ngunyah tanpa adanya sesuatu yang masuk. Nah, tapi kalau ada sesuatu yang masuk, misalkan ada coklat masuk ke dalam mulut, nah nanti itu mah jatuhnya batal, bukan makruh. Ya, sahabat-sahabat. Jadi saya juga nggak mau mempraktekkan ya, nanti kalau saya mau ngunyah-ngunyah nanti takutnya saya ya makruh, kena makruh. Jadi mengunyah-mengunyah tanpa adanya sesuatu yang masuk, nah itu makruh. Itu yang pertama. Yang kedua itu mencicipi makanan tanpa adanya keperluan. Jadi kalau ada keperluan mah itu hukumnya tidak makruh. Seperti kita mau mencicipi makanan karena mau dihidangkan kepada muslimin muslimat gitu pada acara event tertentu. Nah itu tidak apa-apa, tapi mencicipi sekedarnya saja, jangan terlalu banyak. Jangan mencicipi tapi habisnya semangkok, itu gak boleh. Seperti itu teman-teman. Nah yang ketiga itu berbekam. Nah berbicara bekam, apa itu bekam? Bekam itu mengeluarkan darah. Nah, jadi bekam itu karena mengeluarkan darah itu dimakruhkan pada siang harinya, pada siang hari. Kalau pada malam hari nggak apa-apa bekam. Pada siang hari bekam itu menurut ulama itu makruh. Ketika dilakukan di bulan puasa itu makruh. Karena dapat alasannya, karena dapat membuat lemah bagi yang berpuasa. Jadi ketika saya berbekam nih di bulan puasa ini, nanti takutnya saya lemas, letih. Nah itu yang jadi alasan dimakruhkannya bekam ketika bulan puasa. Yang kelima, mandi dengan menyelam. Maksudnya ya, mandi dengan menyelam itu kita bisa datang ke sungai lalu kita terjun, atau kita datang ke ke balong, ke danau, atau kita ke kolam renang, kita menyelam, itu makruh juga. Itu makruh. Atau kita mandi di WC yang baknya itu gede,
Nah, terus kita cara mandinya itu menyelam, itu sama juga makruh seperti itu. Terus yang keenam, bersiwak. Nah, sering kita jumpai ya bahwa ketika kita ke masjid, kita ke mana ya, ke daerah-daerah Arab, kita ke ke daerah-daerah yang Islamik, ke pesantren. Nah, seringkali bahwa di sana orang-orang masyarakat, santri-santri itu sering menggunakan siwak. Nah, tidak apa-apa menggunakan siwak, tidak makruh kalau di luar bulan puasa, di luar kegiatan ibadah puasa. Nah, kalau di dalam ibadah puasa, aktivitas bersiwak itu dimakruhkan. Nah, di sini dalam kitab ini ternyata ada batasnya gitu, ada batas si makruhnya itu dari waktu apa. Nah, di sini dijelaskan dari waktu tergelincirnya matahari. Nah, tergelincirnya matahari berarti itu udah agak siangan, berarti ya antara jam 10, 11 mungkin ya. Nah, jadi kalau dari jam segitu, ketika kita bersiwak ya dari jam 10, jam 11 sampai jam 3 sore, itu ketika kita bersiwak itu hukumnya makruh. Sama juga kita sikat gigi juga sama hukumnya makruh ketika kita sudah matahari tergelincir antara jam 11, setengah 11 atau jam 10. Nah, itu udah tergelincir lah, seperti itu. Jadi alangkah baiknya kalau kita mau bersiwak atau sikat gigi itu pagi-pagi atau sesudah sholat subuh, itu alangkah baiknya ya, untuk menjaga kita dari pemakruhan puasa. Terus yang ketujuh itu mungkin dari teman-teman sekalian mungkin banyak yang melakukan ini, yang tujuh ini ya, mungkin itu nomor 7 ini terlalu banyak kenyang dan banyak tidur. Nah, udah jadi kebiasaan nih kalau kita udah hari libur, tidak sekolah, tidak kuliah, nah kuliah online gitu ya. Nah, paginya habis sholat subuh kita tidur terus sampai jam 3 sampai waktu zuhur akhir. Nah, itu kan banyak banget ya, kebanyakan tidur. Nah, itu juga makruh ya, makruh. Terus kita terlalu banyak makan. Nah, terlalu banyak makan pas sahur terlalu banyak makan, lalu timbulnya kita kenyang. Nah, kenyang banget itulah, kalau bahasa Sunda mah kemertaan gitu teh. Nah, itu juga makruh. Nah, karena hal-hal demikian itu dapat menghilangkan faedah puasa. Nah, yang terakhir. Nah, yang terakhir itu sangat penting untuk teman-teman diketahui, yaitu memanjakan syahwat yang mubah. Nah, syahwat yang mubah. Nah, syahwat yang mubah ini bisa dilakukan melalui penciuman. Nah, penciuman misalkan kita ke pasar atau ke warteg atau ke daerah-daerah yang banyak masyarakat, banyak yang jualan gitu ya, di supermarket misalkan. Nah, terus kita kita mencium bau makanan itu tidak boleh. Bukan tidak boleh, itu makruh ya, itu makruh. Terus selain penciuman ada juga penglihatan, terus pendengaran. Nah, pendengaran harus dijaga, penglihatan juga ya, penglihatan harus dijaga. Jangan pada bulan puasa ini terlalu banyak melihat video atau
masyarakat cewek-cewek yang apa ya, katakan ya kurang apa ya, kurang menutupi berbusana gitu ya, kurang menutupi apa ya badan. Nah, mau di apa ya, di kenyataan atau di video di dunia maya ya. Jadi di dunia maya, di TikTok, di Instagram, di video yang apa ya, konten short video yang lain lah, kita harus menjaga konten-konten kita itu kepada hal yang positif. Jangan sampai algoritma sosial media kita itu isinya konten-konten yang dapat memakruhkan ibadah puasa, seperti apa ya, video cewek-cewek seksi atau yang lainnya ya. Nauzubillahi dari mungkin penjelasan mengenai pemakruhan ibadah puasa telah selesai. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata, karena saya juga masih belajar, masih banyak apa ya kesalahan juga pastinya. Mohon maaf, boleh dikoreksi juga nanti teman-teman di kolom komentar. Apabila ada yang keliru, ada yang salah, boleh di mention aja di komentar ya. Nah, mungkin sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakrawala Ramadan.